Sebagai manusia, setiap kita membutuhkan teman atau tempat untuk curahkan isi hati. Teman dan tempat curhat ini yang patut kita miliki supaya mental kita menjadi sehat. Ada tempat di mana kita menyalurkan segala perasaan kita, segala apa yang ada di benak kita, segala apa yang ada di isi hati kita. Saat dicurahkan, maka pada saat itu ada kelegaan. Merasa apa yang kita curahkan itu tidak lagi menjadi milik kita pribadi, tetapi kita berbagi kepada orang lain yang mendengarkan kita. Atau ke arah yang tepat juga saat kita ungkapkan segala apa yang ada dalam isi hati kita, itu menjadi satu langkah awal untuk seseorang bisa menyelesaikan masalah yang ada di hatinya. Namun memang ini menjadi perkara yang tidak mudah, karena sesungguhnya tidak gampang menemukan tempat dan teman curhat yang aman dan sehat. Apalagi kalau apa yang kita curahkan itu, apa yang kita ceritakan itu mulai beredar kemana-mana. Apa yang kita katakan menjadi sesuatu berita publik. Makin banyak orang yang tahu, padahal itu sifatnya privat, sifatnya sesuatu yang sangat pribadi. Kita sebenarnya butuh untuk menemukan tempat dan teman curhat yang paling aman dan juga sehat. Maksudnya apa sehat? Yaitu bahwa saat kita curhat, kita tidak bergantung kepada teman atau tempat curhat kita itu, tetapi kita malah disemangati oleh orang yang mendengarkan curahan isi hati kita. Ini yang patut kita doakan. Mintalah kepada Tuhan supaya kita bisa curhat ke tempat atau ke teman yang paling aman dan juga sehat. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian di Perjanjian Lama. Pertama dari Mazmur 62 ayat 9 dan ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Lalu dari Ratapan 2 ayat 18 sampai 19, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Dua ayat yang tercantum di dalam Mazmur dan kitab Ratapan ini memberitahukan kepada kita tentang satu pemahaman bahwa saat kita percaya kepada Tuhan, kita bukan sekedar percaya Dia ada. Kita bukan sekedar percaya bahwa Dia berkuasa. Kita juga bukan sekedar percaya bahwa Dia sanggup mengatasi segala pergumulan hidup kita dan membantu kita untuk menyelesaikannya. Namun, percayanya kita kepada Tuhan harus diikuti dan diiringi dengan mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Inilah iman percaya kita kepada Tuhan kita, yaitu percaya tapi sekaligus juga menjadi tempat untuk kita curahkan isi hati. Sangat lumrah, sangat masuk akal, sangat menjadi kebutuhan kita untuk mencurahkan isi hati kita. Karena kita makhluk sosial, kita butuh orang lain untuk mendengarkan. Kita berbicara dan orang mendengarkan, sebaliknya orang bicara dan kita mendengarkan. Sikap percaya kita kepada Tuhan setiap waktu harus diiringi dan berbarengan berjalan bersama dengan momen-momen mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ini yang menyebabkan iman percaya kita tumbuh lewat relasi kita yang dekat dengan Tuhan. Iman percaya kita makin dewasa lewat keberanian kita membukakan segala pergumulan hati kita, segala rahasia yang tersembunyi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Dan itu yang dicantumkan di dalam Mazmur 62.
Tuhan kita adalah keselamatan dan kemuliaan, gunung batu kekuatan, Dia perlindungan kita. Karenanya percayalah dan curahkan isi hatimu kepadanya. Sedangkan di dalam kitab Ratapan pasal 2 ayat 18-19 lebih detail lagi, kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia yang meratap, tapi semua ratapannya dia ungkapkan kepada Tuhan. Dan dalam kitab Ratapan ini, dia katakan dan ajak orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan itu, untuk berteriak kepada Tuhan dengan nyaring. Berarti apa? Membuka suaranya kepada Tuhan. Cucurkan air mata bagaikan sungai siang dan malam. Berarti kita bisa ungkapkan segala emosi kita, air mata kita, dan itu memberi kelegaan saat air mata kita curahkan, tidak ditahan-tahan karena takut dikira cengeng, takut dikira mudah hanyut dalam sebuah perasaan atau baper. Jelas apa yang sabda Tuhan katakan hari ini, cucurkan air matamu bagaikan sungai siang dan malam. Biarlah itu mengalir deras sehingga hati kita menjadi lega dan luas, leluasa, tidak lagi sempit karena dibebani oleh pergumulan dalam hati yang tidak dicurahkan itu. Selain luas, jiwa kita juga jadi puas. Puas karena kita sudah ungkapkan. Puas karena kita sudah berani katakan itu kepada Tuhan. Dan dilanjutkan lagi, bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Curahkan isi hatimu bagaikan air. Tadi cucurkan air mata bagaikan sungai, sekarang curahkan isi hati bagaikan air. Alirkanlah itu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan ini yang patut kita lakukan sebagai orang percaya. Ini hak kita yang kita bisa gunakan untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena Dialah sebenarnya tempat dan teman curhat yang paling aman dan sehat. Paling aman karena Dia dapat diandalkan. Paling aman karena Dia ada dekat di hati. Paling aman karena Dia bisa dekap jiwa kita sepenuh hati. Dan juga bukan saja paling aman, curhat kepada Tuhan itu juga paling sehat. Kenapa? Karena Tuhan kita dapat dipercayai. Dia tidak akan lalu mempermalukan kita dengan apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Dia tidak akan lalu kemudian menyebarluaskan seperti orang-orang yang suka bergosip dengan kelemahan orang lain dan memakai kelemahan orang lain itu untuk memukul mundur atau menjatuhkan orang yang lemah itu. Tetapi Tuhan kita tidak. Ketika Dia dengarkan kelemahan kita, isi hati kita, Dia dapat dipercaya dan sekaligus memberikan daya, memberdaya jiwa kita menjadi kuat, menjadi giat dan bersemangat. Inilah yang namanya curhat yang aman dan sehat. Sehat karena kita tidak lalu kemudian melekat erat sampai akhirnya kita menjadi manja dan bahkan nempel terlalu kuat. Tetapi justru kita dijadikan dewasa oleh curhat kita. Tuhan memampukan kita untuk menindaklanjuti. Terus kita diberi daya untuk jadi kuat, menjadi giat dan menjadi bersemangat. Karenanya mulai biasakan untuk kita curhat kepada Tuhan terlebih dahulu. Kalau tidak ada teman yang bisa dipercaya atau orang yang terdekat yang tidak bisa menjadi tempat curhat atau teman curhatmu, katakan kepada Tuhan. Dia dapat dipercaya, dapat diandalkan, Dia dekat di hati, Dia dekap jiwa kita. Dia memberdaya kita supaya kuat, semangat, dan menjadi giat lagi beraktivitas. Tuhan mengasihi kita. Belajar curhat melegakan jiwa, menumbuhkan mental yang sehat, dan menjadikan pribadi kita makin dewasa oleh kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Selamat curhat, Tuhan mendengarkan dan kasih-Nya selalu melingkupi kita. Amin.